Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Baik. Soal. Man yaqulu ana? Hah? Siapa yang bilang saya bisa jawab? Mubar. Baik. Apa perbedaan antara akidah di sunnah wal jamaah dengan ahlul bid'ah untuk pelaku dosa besar di bawah kesyirikan? Hah? Besar suaranya. Hah? Apa? Berdiri, berdiri. Iya, ada sunnah menamakan apa? Mukmin naqisul iman. Ahsan. Kalau al-bid'ah dinamakan apa? Ada dua. Ini siapa? Nanti balik sana lagi satu. Dia namakan apa? Iya, manzilah baina manzilatain. Ini siapa? Mu'tazilah. Iya, ahsan. Ini perbedaan pertama. Perbedaan kedua, ini antara ahlul bid'ah dengan ahli sunnah. Kalau ahli sunnah pelaku dosa besar apa? Berarti masuk neraka. Masuk neraka? Tapi pasti masuk neraka? Pasti? Apa? Iya, ini yang perlu diluruskan. Jadi jangan saya paham sama antum, mungkin sebagian ada yang paham tapi ketika mengungkapkan ya susah diungkapkan, akhirnya salah dalam pengungkapan. Atau sebagian memang tidak paham, cuma tidak mau bilang-bilang. Ini perlu antum tahu ya. Ini teman antum bilang apa? Ini warid. Iya. Mungkin karena apa? Kental pemahamannya kan, perbedaan antara sunnah dengan wal jamaah, langsung dihubung, oh orang seperti ini ucapan khawarij ya. Sudah ada, berarti sudah ada apa? Sudah ada usul. Sudah ada usul. Jadi kalau ucapan seperti ini langsung, oh ini bukan ucapannya ahli sunnah ini. Ya. Penting jangan bilang, oh ini ucapannya ini. Bilang saja, bukan ucapannya ahli sunnah ini. Ya, supaya terbedakan. Bagian belakang. Perbedaan kedua apa? Kalau dikatakan supaya meluruskan pendapatnya temannya tuh. Bagian belakang atau paham? Saya tanya juga. Saya tunjuk. Coba antum pakai songkok nasional. Perbedaan kedua. Perbedaan pertama sudah disebutkan oleh saudara kita Abdurrahman Mubar. Perbedaan antara ahli sunnah wal jamaah tentang pelaku dosa besar. Terus?
Iya, coba diperbaiki sedikit. Ada, tapi bercampur dengan jawaban Mubar tadi. Ada sedikit yang lebih detail lagi. Bagus, cuman butuh diperbaiki perbedaannya. Siapa bisa luruskan? Coba Khalid. Berkaitan dengan temannya antum tadi. Ada sedikit detail. Oh, ini perbedaan lain ya. Dia di bawah Masyiah. Terus ini alul bid'ah siapa? Dua-duanya? Hasan, ini di akhirat. Nah, lagi. Ini masih ahli sunnah dengan alul bid'ah. Belum alul bid'ah lawan alul bid'ah. Masih ahli sunnah dengan alul bid'ah. Ah, siapa bisa tambah? Mubar lagi ini. Kayak murojaah mubar ini. Nah, ikhlas. Kata orang Muslim itu tidak menolak syafaat pada saat Nabi memberikan syafaatul uzma. Akan tetapi Ahlul bidah menolak syafaatul uzma bagi pelaku dosa besar karena mereka berkata bahwa pelaku dosa besar itu pasti masuk neraka kekal di dalamnya jadi tidak berhak mendapatkan syafaat. Masya Allah, ini natijanya ini dia bahas ya, Masya Allah, bagus. Dia masukkan perbedaan dalam bentuk seperti ini. Iya. Jadi pelaku dosa besar itu dapatkan syafaat di sisi Ahlussunnah wal Jamaah di hari kiamat, keluar dari neraka. Adapun ahlul bid'ah itu pelaku dosa besar tidak masuk, tidak dapat syafaat. Kenapa? Karena dia mati dalam keadaan kafir. Hasan. Masya Allah. Ikhlas ini kalau menjawab, subhanallah, selalu yang bikin orang pusing. Tapi bagus. Jawabannya ini tidak, iya, apa artinya butuh pemahaman lebih untuk dipahami. Makanya orang tidak paham pusing. Nah, saya bisa tambah. Temannya antum tadi dia jawab, ada. Tapi butuh perbaikan sedikit kata-katanya. Mubar lah jawab. Mubar sekarang anunya. Berdiri, kecil suaranya antum. Terus. Kalau al-bid'ah satu kesatuan. Jadi kalau berbuat imannya kan maka menjadi kafir. Ahsan. Nah, sudah 3. Dicatat sih. Terus apa antum dengar? Catat itu. Besok ditanya lagi, tidak tahu, cuma dengar. Itu pentingnya murojaah. Yang lu pun dicatat. Catat Jiman. Coba apa lagi perbedaannya, Pak? Tadi Iya, coba. terkait yang keluar itu, maksudnya yang keluar itu kesempurnaan imannya. Iya, apa perbedaannya di sunnah dengan jemaah? Semua sudah didiktum. Ada tadi. Maksudnya yang masih tetap itu asal imannya. Adapun yang keluar itu tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang keluar itu kesempurnaannya. Itu dia. Jadi berkaitan tentang keluarnya keimanan, ya kan? Jadi ahlul bid'ah, keimanan pada seseorang pelaku dosa besar itu keluar semuanya. Adapun keimanan pelaku dosa besar sisi sunnah itu yang berkurang apa? Yang keluar apa? Kesempurnaan iman. Sudah berapa? 4. Masih ada yang bisa tambah? Kalau saya tidak ada nih. Antum kasih faedah, subhanallah. Saya juga catat ini. Saya bisa kasih. Tidak ada. Kalau itu saya yang kasih. Iya, ini pelaku dosa besar ya. Pelaku dosa besar. Adapun pelaku dosa kecil,
itu tidak dianggap kafir oleh mereka kecuali sedikit dari Khawarij. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syaukani rahimahullah ta'ala. Jadi mereka ini mengkafirkan sampai pada perbuatan apa? Dosa kecil. Jadi terlalu betul ini. Ya. Mereka menganggap sampai dosa kecil itu pelakunya ini kafir. Pelakunya kafir. Kalau saya suruh sebut dalilnya bisa? Hah? Dalilnya pelaku dosa besar itu tidak kafir. Hah? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini dalilnya apa? Tentu lah, ini dalil apa ini? Sebutkan temannya antum. Dalil apa itu? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalil apa ini? Hah? Ya, pelaku dosa besar di bawah kesyirikan itu di bawah tahta masyiah. Ini dalil untuk pelaku dosa besar di akhir. Kalau dalil untuk di dunia, bahwasanya dia masih beriman. Ya, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Disifati dengan iman, bersamaan dia itu dia masih dia dalam keadaan apa? Saling membunuh. Yang membunuh ini apa? Perbuatan yang dosa besar. Adapun dalilnya mereka itu nanti insyaallah. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kata beliau, wa narul hajj, ini kita sudah baca kemarin tapi kita jelaskan sedikit sebelum kita masuk di pembahasan berikutnya. Kata beliau, wa narul hajj wal jihad madiyan ma'a ta'ati kulli imamin barrun kana aw fajira. Wa salatul jum'ati khalfahum jaizah. Tabisantum wa salatul jum'ati khalfahum jaizatan. Itu cocok. Belum bisa nih. Qala Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam thalathatun min asli al-iman al-kaffu 'amman qala la ilaha illallah wa la nukaffiruhu bi dhanbin wa la nukhrijuhu min al-islam bi 'amalin wal jihadu madin mundu ba'athani Allah 'azza wa jalla hatta yuqatila akhirul ummati ad-dajjal la yubtiluhu jawru ja'ir wa la 'adalu 'adil wal imanu bil aqdar. Rawahu Abu Dawud. Hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Dari keimanan Ahlussunnah wal Jamaah masih memandang bahwasanya seorang itu ikut kepada pemerintah dalam pelaksanaan haji, adanya jihad, dan tegaknya atau sahnya sholat Jumat atau selainnya dari sholat ketika diimami oleh dari mereka. Sama saja mereka ini di atas kebaikan atau di atas kejelekan. Ini disebutkan ittifaq Ahlussunnah wal Jamaah tentang wajibnya ikut kepada pemerintah, apalagi dalam permasalahan yang berkaitan tentang jamaah. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Iya. Pemimpin tersebut di atas kebaikan ataupun di atas kejelekan. Pemimpin tersebut di atas kebaikan atau di atas kejelekan. Jadi ketaatan kepada pemimpin dan selainnya dari pemimpin. Maksudnya tidak sekedar kita taat pada Rais Al-A'zam, itu presiden, tidak. Kita taat pada gubernur,
taat pada wali kota, dan turun-turunnya. Bagian dari pemerintahan. Bagian dari pemerintahan. Tapi bukan pada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama itu bukan dari maksiat. Ini sudah kita lewat kemarin kan? Iya. Jadi permasalahannya begini. Kalau ada perintah dari pemerintah, tegakkan azan. Iya. Salat Jumat ditegakkan. Haji, jihad. Ini perintah kepada kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Ini wajib. Bittifaq. Perhatikan. Ini wajib kita turuti dari perintah dari pemimpin ini, karena ya jelas ya dalam kebaikan. Dalam kebaikan. Kedua, perintah dari pemerintah tapi kepada kejelekan. Contohnya disuruh potong jenggot. Misalnya. Ya kan? Jangan pakai celana yang di atas mata kaki. Atau selainnya. Ini perintah kepada apa ini? Maksiat. Ini tidak boleh diikuti. Tidak ada pengikutan di sini. Kenapa? La ta'ata fi maksiatillah. Tapi perhatikan. Bukan ya, jangan berhenti di sini ya. Tapi seorang itu memberikan nasihat. Perhatikan. Memberikan nasihat. Kita menolak dengan rahmat, dengan hikmah, dengan ilmu. Iya, ini dia. Jadi kewajiban kita adalah mendakwai pemerintah dengan hal ini. Karena ini adalah kemaksiatan. Jadi paham? Ini tidak ada ketaatan dalam pemerintah karena dalam maksiat. Tapi kita menolak dengan hikmah, dengan ilmu. Dinasihati pemerintah. Iya, nasihati pemerintah. Dan dilihat dari perkara-perkara yang muncul dari belakang ini. Ini permasalahannya panjang. Ketiga, ada perintah, tapi tidak berkaitan dengan maksiat, tidak juga berkaitan dengan kewajiban. Maksudnya sesuatu yang mubah, tidak ada hubungannya dengan yang haram, tidak ada hubungannya dengan wajib. Bagaimana kita di sini? Ini wajib bittifaq. Ini wajib. Wajib kita tunaikan. Wajib kita. Kenapa? Karena dipandang maslahat besar untuk rakyat. Inilah yang bisa mengatur rakyat dengan peraturan-peraturan seperti ini yang ditegakkan oleh pemerintah. Contoh misalnya begini. Ada ya di peraturan di tol misalnya, di tol itu tidak boleh mobil di atas 100, tidak boleh mobil di bawah 60. Ini dia. Ini wajib kita taati. Karena dilihat maslahatnya, kalau kencang sekali, utabrak. Atau kalau pelan-pelan, ditabrak. Iya, jadi di bawah 100, di atas 60, rata. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Iya. Kalau melanggar, ada dendanya. Ini perkara yang dilihat maslahatnya besar. Ada. Maka kita taati. Ini perkara berkaitan dengan sesuatu yang wajib atau maksiat? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Iya. Pakai helm. Iya. Ini wajib kita taati. Iya. Karena kemaslahatan jatuh, pecah kepala, atau ditabrak sama orang. Iya. Ini perkara yang, tapi ini di setiap negara ada peraturannya.
Kalau di Yaman itu saya tidak pernah lihat orang pakai helm. Tidak ada. Iya. Saya lihat tidak ada orang pernah pakai helm. Mungkin tidak ada aturannya. Iya. Ini berkaitan tentang apa? Perintah, ketaatan kepada pemerintah dalam hal yang 3 hal ini ya. Jadi ingat 3 itu. Dalilnya mana kita wajib mengikuti pemerintah, yaitu Allah Subhanahu wa taala firman sebagaimana ayat yang kita sudah baca kemarin, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum. Jadi ulil amri di sini tafsirnya sebutkan apa? Al-umara wa ulama. Kita taat pada pemerintah dan ulama. Taat pemerintah dan ulama. Pemerintah memperbaiki apa? Saya pernah kasih faedah kemarin. Dunia kita. Ulama memperbaiki akhirat kita. Iya. Kalau teman memperbaiki muruah kita. Cuman siapa ini? Imam Ahmad Ibnu Mubarak. Iya. Istakhaffa al-awamir atau umara, dhahabat dunia. Wa istakhaffa al-ulama, dhahabat akhiratu. Wa istakhaffat ikhwan, dhahabat. Siapa yang menganggap remeh ulama atau pemerintah, ini hilang dunianya. Siapa yang menganggap remeh ulama, hilang apa? Akhiratnya. Siapa yang menganggap remeh temannya, hilang muruahnya. Ini penting. Kemudian datang dalam hadis Rasulullah SAW, kata Nabi SAW, as-sam'u wa ta'atu 'ala al-muslim fima ahabba wa kariha. Perhatikan. Mendengar dan taat terhadap seorang muslim dari pemerintah, berarti harus dia muslim ya. Fima ahabba wa kariha. Pada apa yang dia cintai dan dia tidak sukai. Malam yu'mar bima'siyatin, selama dia tidak memerintahkan kepada maksiat. Fa idza umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Siap kalau diperintahkan kepada maksiat tidak ada mendengar dan tidak ada taat. Muttafaqun alaih. Iya. Jadi ini dalil-dalil yang menunjukkan tentang seorang itu apa? Wajib taat kepada pemerintah. Wajib taat kepada pemerintah. Tidak mempersyaratkan pemerintah itu maksum, selamat dari dosa. Tidak ada syaratnya. Iya. Jadi pemerintah selama dia muslim, maka wajib taat. Wajib taat. Oleh karena itu disebutkan barron kana aw fajira. Pemerintahnya ini di atas kebaikan atau di atas kejelekan. Iya. Tidak dipersyaratkan apa? Dia harus baik. Tidak ada dosanya. Tidak. Syarat ini syarat dari Ar-Rafidah. Rafidah. Dia katakan mereka tidak memandang ketaatan pada pemerintah. Iya. Khususnya dalam jihad. Itu kalau imamnya ini tidak maksum. Harus dia maksum, maksudnya tidak ada kesalahannya. Jadi kapan taat jihad? Kalau imamnya apa? Tidak memiliki kesalahan. Tidak sampai di situ. Dan yang dipandang tidak ada salahnya itu cuma satu. Siapa? Ali radhiyallahu ta'ala. Itu imam yang tidak ada salahnya. Jadi dia sudah bangun di atas kaidah yang batil. Iya. Jadi mereka memandang tidak ada ketaatan pada pemerintah, khususnya pada jihad, kecuali imamnya maksum. Dan tidak ada yang imam maksum di sisi mereka kecuali Ali radhiyallahu. Ini disebutkan Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sebagaimana disebutkan Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Begitu pula dalam semua perintah ya, baik kebaikan seperti haji wal jihad. Ini terus menerus ada ketaatan di atas pemerintah. Iya. Dan keluar dari perintah pemerintah, maksudnya
kita tidak taat pada pemerintah, apalagi berkaitan dengan hal-hal yang berbau keumuman dari masyarakat. Iya, keumuman dari masyarakat seperti haji, jihad, kemudian sholat Jumat. Ini kan di mana manusia itu berkumpul. Iya, dan selainnya. Ini menyelisihi dari keluar dari perintah pemerintah ini, itu diistilahkan ikut itu ada kemungkaran, tapi keluar itu menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, diistilahkan seperti itu. Oleh karena itu wajib taat kepada pemerintah. Akan disebutkan oleh musannif rahimahullah, di mana ketidaktaatan kepada pemerintah itu membuat kaum muslimin berpecah. Membuat kaum muslimin berpecah. Karena masing-masing akan memiliki apa? Pendapat masing-masing. Itulah pentingnya apa pemerintah. Ini sudah kita singgung sebenarnya, tapi tidak apa-apa kita meroja sedikit. Di dalam hadis, ia menjelaskan tentang haramnya keluar dari pemerintah dari pemerintah. Keluar dari pemerintahan, tidak taat pada pemerintah. Iya. Datang dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu dikatakan, bay'ana Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah. Rasulullah SAW membayat kami di atas taat dan mendengar. Ini kalau dibayat, ini yang dibayat siapa? Pemerintah. Jangan membayat di dalam pemerintahan imam yang lain. Ini membuat kerancuan dan membuat kegaduhan dalam satu negeri. Yang dibayat itu siapa? Pemerintah di atas ketaatan dan kebaikan, dengar dan taat pada fi mansyatina wa makrahina, di atas hal yang kita suka dan atau tidak suka. Wa usrina wa yusrina, apa yang kita tidak mampu dan kita mampu. Kemudian kata Nabi SAW, wa alla tunazi'al amr ahlah, jangan kita memberikan perdebatan. Artinya kita menolak dari perintah pemerintah. Illa antara kufran bawah. Kecuali kau lihat dia memiliki kekufuran yang jelas. Ini dikatakan kufrun bawah, diantaranya adalah meninggalkan sholat. Ini sudah kita bahas kemarin ya, tentang hukum meninggalkan sholat. Ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ada yang mengatakan kafir, ada yang tidak. Tapi rinciannya, kalau dia tinggalkan karena juhud, memang dia ingkari, tidak wajib sholat, bersama dia punya ilmu, maka ini apa? Kafir. Kalau dia tinggalkan takasul, dia bermas-malasan, tapi dia tahu hukumnya. Kalau ditanya apa hukum sholat, wajib. Tapi dia tinggalkan karena malas. Maka ini ada silang pendapat. Tak usah kita lihat itu. Disebutkan oleh Ar-Rajihi rahimahullah, dikatakan begini. Untuk orang yang meninggalkan sholat ini, dalam keadaan apa? Malas-malasan. Disebutkan, cukuplah ulama itu berselisih terhadap penamaan dirimu. Ini orang yang meninggalkan apa? Sholat. Cukuplah ulama itu berselisih. Dia namakan dirimu, dia sifat dirimu, kamu muslim atau kafir. Ini sudah aib besar untuk orang yang meninggalkan sholat dalam keadaan apa?
tasahul, bermudah-mudahan. Iya. Ini sudah mencukupkan kita untuk berhati-hati, untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang meninggalkan apa? Salat dalam keadaan bermudah-mudahan. Kenapa? Karena dikatakan keadaanmu itu sudah dibahas di ulama. Apa? Kamu kafir atau muslim. Ini sudah luar biasa aibnya, maksudnya kesalahannya. Jadi jangan tanya, oh ada yang bilang apa? Tidak kafir, ada yang bilang kafir. Iya. Ini supaya orang tidak bermudah-mudahan dalam meninggalkan apa? Salat. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa minas sunnati as-sam'u wa ta'a li a'immatil muslimin wa umara'il mu'minin barrahum wa fajirahum ma lam ya'muru bi ma'siyatillah fa innahu la ta'ata li ahadin fi ma'siyatillah. Ini sama yang kita bahas tadi ya. Wa man waliyal khilafa wa ijtama alaihi an-nasu wa radu bihi aw ghalabahum bi sayfihi hatta sara al-khalifa wa summiya amirul mu'minin wajabat ta'atuhu wa harumat mukhalafatuhu wal khuruju alaihi wa syaqqa asal muslimin. Ini berkaitan tentang khilafah yang sudah kita sebutkan ya kemarin. Jadi siapa yang jadi pemerintah? Perhatikan, siapa yang diangkat jadi pemerintah, sudah jadi pemerintah. Kemudian berkumpul manusia atasnya dan mereka ridho. Iya. Atau seorang menjatuhkan kepemimpinan, kemudian dia naik. Dan dinamakan apa? Ini dinamakan Amirul Mukminin. Maka wajib juga taat. Maka hal ini diwajibkan kita taat kepada mereka dan haram kita keluar dari perintahnya. Dan tidak boleh memecah belah umat. Tidak boleh kita memecah belah umat dalam hal ini. Kita mengambil pendapat sendiri, membaiat pemerintah sendiri. Ini haram. Ini haram. Dari sisi keharamannya akan menimbulkan kehancuran yang lebih besar, kemungkaran yang lebih besar. Dan menghilangkan kemungkaran dengan menyebabkan kemungkaran yang lebih besar itu haram. Iya, menghilangkan kemungkaran yang menyebabkan kemungkaran yang besar, lebih besar itu apa? Haram. Itu haram. Jadi khalifah, iya, atau khilafah itu pemimpin, iya, yang dia menguasai dari perkara kaum muslimin. Seorang menjadi khalifah atau pemimpin itu dengan 3 hal. Ini disyaratkan oleh musannif rahimahullah di sini. Kalau jadi seorang pemimpin lewat penunjukan dari yang sebelumnya, iya kan? Ditunjuk langsung oleh khalifah sebelumnya. Maka ini jadi khalifah secara benar. Iya. Dia menjadi khalifah dan wajib taat padanya. Dan pemerintahannya ini pemerintahan yang benar. Seperti siapa? Umar radhiyallahu ta'ala anhu ditunjuk langsung sama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua, jadi seorang pemimpin juga dengan ditunjuk langsung oleh Ahlul Syura, dikenal dengan Ahlul Hilli wal Aqd. Ya, orang yang kalau istilahnya dewan. Ya. Dewan dalam pemerintahan. Ini kalau ditunjuk langsung, maka penunjukannya ini sah dan menjadi apa? Pemimpin. Ini wajib juga kita taat. Sebagaimana
Utsman radhiyallahu taala anhu ditunjuk. Begitu pula siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Iya. Walaupun di sana ada perselisihan. Apakah ada nas langsung dari Rasulullah SAW atau nasnya ini jelas atau khafi? Iya. Kemudian yang ketiga dengan mughalabah, itu dengan menjatuhkan pemerintahan yang ada. Tapi dijatuhkan kemudian menjadi pemerintah. Dijatuhkan kemudian menjadi pemerintah. Jadi jatuhkan pemerintah sebelumnya, kemudian yang menjatuhkan ini jadi pemerintah. Ketika dia jadi pemerintah, perhatikan, maka wajib juga taat. Dan pemerintahannya ini diistilahkan apa? Ada, terjadi. Maksudnya dia sah menjadi pemerintah. Iya, sah menjadi pemerintah. Jadi kalau 3 hal ini jadi pemerintah dengan lewat 3 hal ini, maka kata beliau wajib kita taat. Wajib kita taat kepada pemerintah tersebut. Iya. Walaupun yang ketiga ini jadinya pemerintah bukan ijma' ahli sunnah. Iya. Kalau yang kedua ini ijma' bahwasanya dia jadi pemerintah secara sahih dengan 2 cara itu. Adapun yang ketiga ini dengan cara yang pemberontakan. Tapi ketika dia jadi pemerintah, maka kita wajib taat padanya, Tayyib. Selesai kita dari permasalahan tentang pemerintah ya. Sudah berapa kali sudah di tentang pemerintah. Insyaallah semoga antum paham ya. Ya, dan ketika mendapati kalam-kalam dari para masyayikh atau dari ustaz, bisa menambah dari permasalahan tentang pemerintah ya. Ini penting ini. Karena di sini banyak orang berselisih. Ya, banyak orang berselisih. Jadi perlu kita mendalami dari permasalahan ini. Berkaitan apalagi tentang asal akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang pemerintah. Insyaallah di pertemuan berikutnya hari Senin kita masuk di tentang bagaimana kita menghajar al-bid'ah. Menghajar ya. Kita tinggalkan al-bid'ah. Bukan menghajar memukul ya. Insyaallah. Baik, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.